Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Hamka Muda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini izinkan dan perkenankan saya ingin membawakan sebuah tema dalam kultum ini, adalah suatu tema yang tidak begitu jauh dengan kita. Bahkan sehari-hari kita mendengarkan tema ini. Bahkan lebih dekat dengan perasaan kita. Apa itu temanya? Jangan baper. Harus kita jangan marah, mengendalikan marah. Kenapa begitu penting tema ini kita kenakan? Karena marah itu kadang-kadang kita sulit untuk kendalikan. Suatu ketika yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada suatu sahabat yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW yang meminta nasihat, yang meminta petunjuk. Lalu Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat satu, la taghdab, jangan marah. Sahabat ini meminta sampai berulang-ulang. Lalu Nabi juga menjawabnya, la taghdab, jangan marah. Pesan Nabi ini begitu penting dan simpel, tapi memiliki makna yang sangat dalam sekali. Kalau kita perhatikan, pesan apa sebetulnya sebegitu pentingnya jangan marah ini? Boleh jadi sahabat Hamka Muda, karena kita tahu ya, dari dulu sampai sekarang betapa banyak, begitu banyak kerusakan, perkelahian, pertumpahan darah diawali dari marah. Karena itu maka ini ada Nabi pesan kepada kita supaya jangan marah. Karena itu maka sifat-sifat marah ini sebetulnya tidak bisa dihilangkan dan bahkan tidak boleh dihilangkan. Karena ini ada titipan Allah Subhanahu wa taala, merupakan potensi ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Kalaulah sifat marah ini dihilangkan, maka derajat kita bukan sebagai manusia lagi, melainkan sebagai malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti tidak ada peradaban dunia ini yang dibangun oleh manusia. Karena itu juga sifat marah penting harus kita miliki sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pesan Nabi begitu pentingnya kepada kita? Jadi kalau pesan Nabi kepada sahabatnya itu artinya juga pesan kepada kita sebagai umatnya, atau sebagai orang yang mengikuti, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dari sekian banyak sifat marah itu, kenapa yang dilarang? Karena banyak sekali sifat marah. Dari marah itu akan kalau ada orang tua atau anak kita, lihat kita anak orang tuanya marah-marah, lalu anak kita bilang, "Pa, ya, Bu, jangan marah-marah, nanti cepat tua." Nah, ini juga memang ada korelasinya ya. Karena kalau marah-marah tuh, coba perhatikan orang marah, mata merah, muka merah, bahkan urat leher di nadi kita ini keluar, menunjukkan bahwa saraf-saraf kita itu kerja dengan keras, darah kita mengalir. Maka biasanya kalau orang marah itu mukanya merah, dan juga belum waktunya. Di samping itu juga sifat marah itu akan imunitas tubuh kita juga akan terpengaruhi ya. Apalagi di dalam masa pandemi ini kita membutuhkan ya imun yang sangat kuat, dan salah satunya adalah kita upayakan jangan marah. Dan juga akibat dari marah juga ya, asam lambung kita naik, bahkan hipertensi, bahkan nantinya penyakit jantung juga akan menghinggapi bagi kita yang suka marah. Karena itu maka sahabat Hamka Muda
yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bagaimana kiat cara agar kita bisa menghindari sifat marah itu? Yang pertama adalah ketika kita marah, ketika kita ada sesuatu yang membuat kita marah, atau ada sesuatu yang membuat kita tak tahan untuk bisa mengeluarkan kata-kata marah, maka kata Nabi, ketika kita marah, bismillahkan kita untuk membaca ta'awud. Artinya apa? Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat marah ini datangnya dari setan. Nah, ketika kita membaca ta'awud itu kan berarti aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Maka dipastikan sifat marah atau marah kita tidak akan berkelanjutan yang kemudian akan mendatangkan kemudorotan yang lebih banyak. Yang kedua adalah supaya kita dapat mengendalikan amarah ini, yang pertama tadi membaca ta'awud atau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diam. Kata Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi apabila di antara kalian sedang marah, maka diam. Bukankah diam itu mas? Kenapa diam? Karena dalam kondisi marah, maka akan dipastikan kita kalau ngomong berbicara, maka dipastikan yang keluar dari mulut kita ini, maka perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan boleh jadi yang nanti akan kata-kata yang tidak baik yang akan keluarkan. Maka kata Nabi, ketika kita marah, lebih baik diam. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan amarah ini supaya jangan keberlanjutan menjadi marah-marah selanjutnya, yaitu kita diperintahkan untuk wudhu. Berwudhu, ya berwudhu seperti sebagaimana biasanya kita wudhu hendak mau sholat. Kenapa kata Nabi? Marah ini adalah datangnya dari setan, sifat setan. Dan setan itu adalah dibuat dari api. Dan kita tahu bahwa api itu bisa padam manakala disiram dengan air. Nah, karena itu maka bagaimana kita mengendalikan, memanage marah ini supaya jangan menjadi marah yang letup-letup atau yang meluap-luap, maka kita segeralah wudhu. Dan yang keempat adalah berganti posisi. Artinya apa? Ketika kita marah sedang berdiri, maka diupayakan kita duduk. Ketika duduk itu marahnya sudah reda, alhamdulillah. Tapi kalau sedang duduk tetap masih marah juga, maka kata Nabi, silahkan lanjutkan dengan berbaring. Semoga dengan kiat ini, dengan tadi posisi berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring, marah kita lambat laun menjadi reda. Dan yang terpenting adalah ingat wasiat Nabi. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Mungkin itu saja sahabat Hamka Muda, semoga ini memberikan bermanfaat buat kita semua. Artinya bahwa kita berlatih terus untuk bisa mengendalikan marah. Marah sebagai manusiawi wajar, tetapi yang sangat luar biasa adalah kita mampu mengendalikan marah itu kepada sesuatu yang lebih baik. Wal kadhiminal ghaid, mampu mengendalikan, mampu memanage marah sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu sehat dalam jiwa dan raga, dan juga banyak teman-temannya karena kita sifatnya sebagai periang dan bisa mengendalikan amarahnya jika kita marah. Terima kasih. Walaupun minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.